Sudah? Oke. Kita potong jadi 3 linknya. Yang pertama di sini dulu ya. Jadi kita potong pakai split link here. Oke. Nah, potong nanti kita kasih jarak aja di sini. Misalkan 300 ya. 300 meter aja. Oke. Nah, ini jaraknya dari sini itu 300. Nah, yang kedua kita di sini dikit. Split link here. Nah, ini kasih kita 200 gitu ya. 200 meter. Oke, nah ini. Nah, ini ada satu link baru. Jadi ini ada 3 link yang kita sambung dengan konektor intinya. Nah, ini kita bikin link lagi satu di sebelah kirinya dengan cara klik kanan, add link left. Oke, seperti itu. Nah, nanti di sini kita bikin satu area untuk parking. Yang pertama, berikan dulu ininya, konektor. Tekan shift, klik kanan, tahan geser. Oke. Ya, ini lin 2 ke lin 3 gitu ya. Oke, yang dari sini aja. Oke, biar agak bagusan pakai generate lain ya sudah. Terus yang di sini juga sama dikonektorkan. Ya. Ini lin 3 ke lin 2. Oke. Nah, sudah. Oke, nah sekarang kita bikin parkingnya dengan cara apa? Pakai parking lot. Yang ini aktifkan parking lot. Oke, kemudian klik kanan di sini, add new parking lot. Oke, terus misalkan kita mau bikin parkir sepeda motor, MC Park. MC Park. Parking. Oke. MC parking, kemudian satu sepeda motor itu berapa sih ininya? Satu sepeda motor parking space dulu, satu sepeda motor misalkan satu parkirnya adalah 3 meter gitu ya. Jadi kita bikin parkir yang agak berurutan gini. Ya, seperti ini. Kalau di jalan seperti itu parkirnya. Kemudian karena kita mau bikin 10 lot parkir, jadi 3 kali 10 di sini 30 panjangnya. Nah, gitu ya. Terus di sini pastikan real parking space yang diklik di sini. Oke, terus di sini forward, berarti jalannya nanti akan berurutan gini. Nah, oke. Kemudian set parameter. Nah, buka parkirnya itu dari detik ke berapa? Misalkan dari detik 100. Terus sampai ke detik 400 misalkan. Terus berapa waktu yang dibutuhkan untuk parkir? Misalkan satu parkirnya 120 second. Nah, gitu ya. Oke. Klik OK. Nah, oke. Sebentar saya ada telepon masuk. Oke, kita mulai lagi. Nah, ini kita jadi nih SRP, satuan parkirnya. Jadi ini bisa digeser, geser misalkan di sini, motornya di sini ya dikit. Nah, sekarang sudah motor, kita pakai sekarang untuk mobil. Jadi di sini klik kanan, add new parking lot. Nah, kemudian kalau mobil, misalkan satu mobil perlu 6 meter misalkan. Jadi kalau kita butuh 5 mobil berarti ya di sini 30. Nanti SRP-nya ada 5
gitu ya. Ini forward, set parameter juga sama. Ini dimulai dari detik ke 100, kita set sampai ke detik 400, dia durasi parkirnya selama 120 detik. Gitu ya, ini pastikan real parking space gitu ya. Oke, kalau sudah nih oke saja. Nah, ini ada 5 jenis kendaraan. Jenis SRP. Nah, apa namanya? Untuk parkirnya. Sekarang sudah ada lot parkingnya. Sekarang kita harus route bahwa nanti kalau apa namanya di jalan sini ada yang menggunakan areal parking ini gitu ya. Oke, nah, dengan cara sebentar. Ya, parking ininya vehicle route ini pakai parking lot gitu ya. Nah, oke. Kemudian klik kanan di sini. Oke. Klik kanan, add new parking route decision gitu ya. Nah, kita tentukan harus berakhirnya di parkirnya. Ini misalkan ke mobil dulu. Klik, buang di sisi jaringan, klik. Dapat 1, ini untuk semua vehicle, tidak hanya untuk yang car saja. Gitu ya. Oke, sudah. Untuk parking rate sama park duration nanti kita bahas. Kita buat route-nya dulu. Oke, sekarang buat untuk yang sepeda motor. Klik kanan, add new parking route decision. Sentuh parking SRP-nya. Klik, nah buang sisi jaringan. Klik, nah ini apakah untuk semua? Tidak, kita pakai ini sebagai parking sepeda motor. Gitu. Oke, sudah kita routing sudah. Apa namanya? Kita buat sekarang parking rate. Nah, parking rate itu contohnya adalah apa ya? Tingkat ketertarikan orang untuk parkir. Nah, saya tanya, untuk menghitung parking rate itu gimana caranya? Ada yang tahu? Untuk menghitung parking rate, ada yang tahu? Saya belum tahu, Pak. Oke, kalau parking rate itu perbandingan antara kendaraan yang parkir dan kendaraan yang lewat. Nah, jadi kendaraan yang lewat dihitung dulu berapa kendaraan sih yang parkir. Nah, itu namanya parking rate. Nah, misalkan kita tahu nih dari survei bahwa ternyata untuk apa namanya yang ini, oke, yang untuk mobil ternyata 50% perbandingannya, yang untuk sepeda motor ya 60% misalkan seperti itu. Nah, ini silakan sesuaikan dengan survei ya. Nah, untuk park duration, oke. Untuk park duration ini ya kita harus menggunakan survei. Ada beberapa cara untuk melakukan survei lama parkir. Ada yang tahu gimana cara untuk mensurvei lamanya parkir? Sudah ada pelajaran kemarin yang untuk survei lalu lintas ada diajarin? Siap, sudah, Pak. Artinya ada ada dua metode ya. Yang pertama kita patroli keliling, terus kita catetin nih nomor platnya, terus kita lihat di setiap SRP-nya. 15 menit lagi kita patroli lagi nih, apakah ada mobilnya masih ada atau sudah udah nggak ada lagi di sana, sehingga kita catetin durasinya. Nah, metode 2 dengan cara mengumpulkan kertas parkir, jadi kita tahu ada durasinya dia berapa gitu ya. Nah, kemudian kita catat nih. Nah, ada hasil survei yang sudah saya bagikan kepada teman-teman kemarin. Itu, nah yang ini example parking time distribution gitu ya. Oke. Dari hasilnya kita peroleh seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya.
Jadi kita dapat nih durasi 5 menit, yang 10 menit ada 5 buah kendaraan, 15 menit ya, sekian gitu ya. Nah, ini sama seperti untuk, mencari kok hilang. Sama untuk mencari, apa, durasi free flow speed, yang tempo hari sudah kita pelajari caranya untuk mencari kumulatif frekuensinya. Nah, kita udah dapat nih, durasinya sama kumulatifnya, tinggal kita kopikan ini ke vSIM. Nah, caranya di sini ada pak durasi, ternyata ada 1, 2, 3, ini yang harus kita tambahkan. Tambahkan dengan cara apa? Di base data, cari yang distribution, terus cari yang time. Nah, ini ada 3 tadi ya, 1, 2, 3, tinggal kita add 1. Nah, cari yang empirical distribution. Nah, ini ya. Oke. Kemudian kita beri nama carpark. Oke, carpark terus oke. Ini apa nih? Ya, ini carpark. Jadi kita masukkan di sini nih. Nah, ya apa namanya? Datanya kita punya berapa data? Ada 12 data, berarti kita tambahkan jadi 12. Nah, oke. Kemudian ini di-copy. Oke, ini dipaste di sini. Oke, ini lagi 1. Ini di-copy. Dipaste. Oke, jadilah. Ini kita lihat sekarang ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita punya 2 data, satunya untuk carpark, yang untuk MC. Nah, kita buat yang untuk MC. Klik kanan, add empirical distribution. Ini untuk MC part. Oke, tinggal kita lihat MC ada berapa. Ternyata ada 12 juga. 12-nya kita tambahkan di sini datanya biar jadi 12. Oke, kita copy sekarang. Copy. Paste, kemudian kita kopikan juga di sini. Kita pastikan di sini. Oke, kita lihat. Oke, sudah dapat. Nah, kita kembali lagi ke parking route. Nah, kita tinggal park duration-nya, ini yang untuk car park, yang ini untuk MC park. Oke, jadi ya oke. Kalau sudah seperti itu, kita sudah routing decision, sudah tinggal yuk simulasikan. Oke, apakah bisa jalan ini? Oke, ininya di ini aja, show motion tabel, terus view-nya, simulation time-nya pakai second. Oke, mana carpark saya? Nah, ini dia. Apakah ada yang mau parkir di sini? Ya, ada parkir, sepeda motor ada parkir. Sekarang ada mobilkah yang parkir? Ya, mobil jalan. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk off street parking, siapa tahu di sini besok untuk Anda lalin misalkan ada parking on street-nya, cara membuatnya seperti yang tadi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, mau dia parking. Oke, seperti itu. Oke, ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sekarang. Mohon izin, Pak. Ya, gimana, Anhari? Izin bertanya, Pak. Kan pada parkir on street kan itu ada yang apa berbeda-beda ya, Pak ya, derajatnya Pak ya. Apakah itu bisa diatur, Pak, seperti itu, Pak? Misal tidak lurus seperti itu, Pak. Ada miring 90 derajat, biar bisa banyak, Pak. Oke, ya sekarang saya ajarin caranya membuat miring. Tadi kan lurus-lurus ya, ini
ininya Siap ya, Pak. seperti ini. Nah, nanti kita bikin begini, dia turun, mundur, baru dia jalan gitu kalau dia keluar. Oke, nah sekalian saya ajarin tentang mengkopikan. Oke, gimana caranya kalau kita ketemu nih template yang punyanya Vsim langsung. Nah, kita mau tuh biar nggak susah-susah buatnya, karena banyak sekali parameter yang harus dibuat. Nah, kita ajarin caranya untuk mengkopikannya. Oke, saya ada file yang saya kirim ke adik-adik. Oke, kita buka Vsim lagi satu ya. Ini bisa dibuka Vsimnya. Oke, jadi ini di head aja dulu. Kemudian saya ada ngirim file namanya diagonal left 12 INPX. Oke, silakan dibuka itu. Oke, kita buka filenya. Oke, nah seperti ini. Oke, oke. Ini seperti ini. Oke, kita coba play. Nah, seperti ini dia. Jadi ada yang parkir gitu. Ya, seperti ini ya Naria. Oke, nanti kita lihat keluarnya seperti apa dia. Oke. Nah, oke. Nah, itu keluarnya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau kopikan nih. Kopikan, bawa ke pemodelan kita. Nah, gitu ya. Oke, ini ada caranya. Oke. Yang pertama, kita kembali ke pemodelan kita. Oke. Kita tentukan nih, kita mau taruh di mana, misalkan kita taruhnya di sini. Oke. Yang kedua, kita di sini, ini ada gembok-gemboknya sini ya. Kalau kita buka gemboknya di sini, ketika kita mau geser-geser kemana-mana tuh mereka semua ikut geser, gitu ya. Caranya biar tidak tergeser ya harus di make no type selectable. Nah, hanya yang kita klik saja, yang aktif saja itu yang kebuka, yang lainnya ketutup. Nah, cara yang untuk mengkopikannya pastikan semuanya kebuka dulu. Jadi make all type selectable. Oke. Jadi semuanya yang kita copy itu tercopy dengan baik. Terus kita blok ini, ngeblok biasa. Nah, itu kemudian kita copy kan. Klik kanan, copy. Oke, bawa ke pemodelan kita. Klik kanan, paste. Nah, oke, kemudian kita atur nih. Jangan sampai lepas ya ininya. Jadi tekan ALT, kemudian kita geser nih, mau taruh di mana. Oke, pastikan ininya sesuai dengan yang kita mau. Misalkan taruh di sini, agak ke sinian dikit. Oke, misalkan seperti itu. Oke, ini kita geser dikit biar agak. Oke, nah sudah. Oke, kalau sudah tinggal klik di luar, udah pastikan sesuai dengan apa yang kita mau, klik di luar. Nah, sudah. Ini kita tutup lagi, make no type selectable. Nah, jadi yang hanya ini saja yang aktif saja yang ini, yang apa namanya, yang bisa kita ubah gitu ya. Oke, yang kedua di dalam hasil kopian tadi ternyata sudah ada apa namanya linknya, kemudian ada kita coba lihat di sini. Nah, apa aja ada di sini? Di sini udah ada vehicle inputnya, ada static routingnya, ada routing dedication-nya, apalagi nih kita melihat di sini ada priority rules, terus ada conflict maker, ada stop sign, banyak. Di sini juga ada parking road, priority banyak di sini ya.
Jadi kita hanya sesuaikan dengan apa yang sudah kita buat di pemodelan kita. Oke, yang pertama kita harus sambungkan ini dengan link kita. Nah, dari sini misalkan dari sini kita ambil, akan shift klik tahan geser. Oke. Oke, tinggal okekan di sini. Nanti kita pakaikan generate spline line ya, biar agak bagusan kasih 8. Nah, oke, seperti itu. Ujungnya dan luarnya juga kita sama, pasangkan konektor. Oke, seperti itu. Nah, sudah. Oke, nah sudah. Oke, jadi akan seperti ini. Nah, kedua, di sini ada vehicle input. Nah, vehicle input yang di sini itu kita buang saja karena kan kita sudah punya vehicle input sendiri di sini. Di sini kan kita udah punya vehicle input. Jadi di sini nggak perlu lagi. Jadi kita buang. Caranya buang, drag saja bawa keluar jaringnya. Nah, ini juga ada vehicle root. Nah, nih vehicle root nanti vehicle routing ini menyatakan bahwa dia akan diarahkan ke sini ya. Tinggal kita geser saja ini bahwa setelah ini. Nah, setelah root di sini. Jadi apa namanya? Yes, to all saja. Oke. Cancel. Ya. Oke. Kita geser di sini. Di sini. Nah, yes to all ini juga sama. Kita geser di sini. Ya, yes to all. Oke. Nah, sekarang coba kita ini kan apa namanya? Coba kan apakah sudah mau? Terus oh ya, di sini ada routingnya. Oke, kita klik routingnya. Show list static. Nah, di sini bahwa yang ke apa namanya physical root-nya ini, oke, sudah all vehicle yang kita mau adalah yang car saja, oke, yang car saja. Jadi ini dicentang di sini, ini yang car, ya, oke. Jadi physical routing-nya ini juga sama, yang ini, oke. Oke. 3, 7. Oke. Oke. Ini parkir yang di mana? Oh, di sini. Oke, ini yang di sini. Oke, betul. Oke. Sticker road. Parking lot. Show list parking lot. Nah, ini dia. Nah, ingat di sini, oke. Nah, di sini hati-hati ketika kita mengkopikan apa namanya dari pemodelan orang, belum tentu vehicle kelasnya sama dengan kita. Nah, di sini ada vehicle 91. Kita nggak pernah membuat 91. Tapi karena mereka membuat seperti itu tidak sama dengan kita, ya harus kita sesuaikan dengan apa yang kita punya. Nah, di sini cars-nya dia bukan kita pakai yang cars-nya 91 ini, tapi cars-nya yang 10 yang punya kita, gitu ya. Ini klik 10, oke. Nah, ini apa namanya seperti ini, oke. Jadi pastikan vehicle kelasnya yang kita ubah, gitu ya. Oke, kalau sudah kita cobakan.
Oke. Kita lihat apakah mau. Oh iya, sudah ada yang parkir. Oke. Ya, ada parkir lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Izin Udah Pak, ya? Ya, gimana Ridwan? izin Pak, izin bertanya Pak. Hmm. Jika kita kan misalnya buat dulu Pak, misalnya ada parkir off street Pak. Jadi Hmm. kita misalnya di SketchUp itu buat dulu misalnya lapang buat parkirnya, apakah bisa Pak itu Pak untuk simulasinya Pak? Siapa? Oke. Nah, kalau di SketchUp itu kan tampilan 3D ya. Siap ya Pak. Tampilan 3D. Jadi tampilan 3D itu tidak serta-merta bisa bisa bukan tidak serta-merta, sorry. Dia akan mempercantik pemodelan kita fungsinya. Contohnya kalau nanti di SRP kita misalkan kita pakai kanopi dan sebagainya untuk membuat mereka agak estetik gitu ya. Nah, tinggal kita buat kanopinya saja untuk bisa ditaruh di sana. Ya, fungsinya SketchUp itu adalah bangunan statik atau dinamik yang bisa kita munculkan di sini, munculkan di VSim, dan sehingga ketika itu nanti ditampilkan akan mempercantik pemodelan kita. Contohnya kalau kita bikin pohon, terus kita bikin apa namanya bangunan-bangunan, misalkan di sini, misalkan di sini ada bangunan apa gitu, bisa kita buat dari SketchUp. Nanti saya ajarin gimana cara untuk nempatin nih hasil SketchUp-nya kita ke dalam pemodelan ini. Ya, habis ini ya. Oke, misalkan di sini saya kebetulan tidak punya ada stop sign untuk ngambil karcis sama bayar karcis. Nah, yuk kita buat sekarang gimana caranya pasang git nih di sini untuk dia ambil karcisnya, di ujungnya dia bayar karcisnya. Otomatis kan harus dia berhenti dulu sedikit, barang 1 detik untuk ambil karcisnya, baru dia parkir. Begitu pula untuk yang pas bayar, dia berhenti sebentar, dia bayar di sana, mungkin tap kartu saja, baru dia harus berangkat ke sana, gitu ya. Oke, yang pertama kita tentukan nih lokasinya di sini misalkan. Terus ini, oke, di sini hati-hati untuk membuat stop sign. Jangan sampai gara-gara stop sign-nya kita dia membuat suatu antrean yang di sini untuk membebani kinerja jalan. Jangan, mungkin agak ke dalam jadinya. Oke, cari stop sign di sini. Oke, stop sign-nya. Terus klik kanan di sini, misalkan di sini, klik kanan, add new stop sign. Nah, di sini kasih nama, ambil karcis. Iya. Oke. Nah, kemudian cari time distribution-nya. Nah, oke. Berapa lama sih dia ngambil karcis? Misalkan 1 detik. Kan? Nah, 1 detik. Oke, tinggal oke saja. Apa saja? Kan pakai car saja kita tadi. Oke. Sekarang kita bayarnya tidak sama. Misalkan di sini stop sign. Nah, dia harus bayar. Bayar parkir. Nah, oke, juga sama. Berapa lama dia bayar parkir? 1 detik gitu ya. Oke, nah otomatis ketika dia bayar parkir pasti akan mengurangi kecepatannya dulu. Nah, cari pakai reduce speed area. Oke, klik kanan di sini, add new reduce speed area. Misalnya gitu ya. Terus bisa oke saja, ini majuin sini, kita agak, nah dia kalau menuju sini agak pelan-pelan. Oke, kalau mau kita ini kan mau apa sih ininya, cars berapa, misalkan 5 kilometer pelan-pelannya. Oke, terus dia juga sama kita pasang di sini. Nah, klik kanan, add view, terus ini add cars 5 meter, 5 kilo. Ini bisa kita apa namanya, adjust. Nah, oke, nanti di garis ini teman-teman bisa pasang gardu ininya, gardu bayar parkirnya, misalkan dibuatnya pakai SketchUp gitu. Ya, nanti tinggal bariernya aja
apa namanya dibuat. Oke, kita coba sekarang. Play. Ya. Apakah dia mau berhenti? Sip. Ya, ya gitu. Nah, ya. Terus nanti kita lihat bayarnya mau nggak dia berhenti juga. Oke. Nah, sip. Nah, oke bayar. Nah, masih belum ada yang parkir. Oke. Nah, nah, oke. Ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini kayak kalau senang main The Sims, ya beginilah. Enak jadinya kalau kita mau kreasikan seperti apa, tapi balik. Kalau mau perencanaan ya bisa kita mengkreasikan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi untuk memodelkan yang sudah jadi harus sesuaikan dengan yang realitanya. Kalau memang realitanya di sana nggak ada bayar parkir ya jangan dibuat gitu ya. Tapi kalau nanti efeknya kalau dibikin ada portal parkir di situ akan terjadi seperti ini. Gitu cara untuk nanti mensimulasikan ke dalam presentasi. Jadi kita buat perbedaan sebelum dan sesudahnya. Oke, sudah ada pertanyaan? Siap, terima kasih. Oke, sudah. Oke, sekarang kita kombinasikan yuk. Nah, kita kombinasikan sama jalur kereta. Oke, kita buat jalur kereta. Oke, kita buat jalur kereta pakai link aja. Jadi klik kontrol, kan saya buat jalurnya seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu ya. Jadi dari sini, sini, misalkan, ya kelebihan. Semoga mau, iya mau. Oke, kita misalkan, oh ya kalau di jalan, nah ini kan lebar lini. Nanti kalau di parkir di kereta apa namanya lebar 3,5? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rumija, ya. Ruang milik jalan, damija, daerah milik jalan. Ya, oke. Ini kita pakai melingkar, pakai add point saja, tekan Alt, klik di sini. Nah, ini tarik sini. Kita mau kayak gimana ininya? Oke, misalkan ke sini. Ya, nanti kita coba mau kombinasikan sama apa namanya? Kombinasikan sama ininya. Halte busnya gitu ya. Oke, misalkan jalur keretanya lewat sini. Oke, seperti itu. Nah, tinggal kita pakai ini saja di sini biar lebih smooth. Stretch line. Oke, terus oke, mungkin seperti itu.
Oke. Oke, sebelah sini. Nah, oke, buatnya melingkar seperti itu. Oke. Oke. Ya, Kak. Ininya. Ya, not responding. Oke. Ya, anggap seperti itu saja sebagai pembelajaran. Nanti silakan disesuaikan saja. Maaf kalau gambarnya tidak sesuai. Oke, buat seperti itu. Oke, sekarang kita rubah modelnya ini. Ini kan bentuknya jalan. Kita rubah menjadi klik 2 kali. Kita pakai real stone. Jadi langsung pakai apa namanya, bantalan kereta jadi ya. Oke, seperti itu jadinya. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita harus membuat ininya, lin keretanya. Apa namanya? Rute keretanya. Nah, dari sini mulai keretanya sampai di sini gitu ya. Mungkin ini bisa dimundurin dikit biar agak jauhan. Ya, bisa. Oke, kita buka apa namanya? Public Transport Line, PT Line. Oke, klik kanan di sini, add new PT Line. Oke, oke. Terus kita akhiri di sini. Oke, akhiri di sini, klik di sini. Oke, ini kita berikan nama kereta. Oke, terus physical type-nya pakai tram saja. Oke, kecepatannya kita pakai speed car saja. Oke, terus departure time, berapa kali kereta itu akan apa namanya berangkat, misalkan kita jadwalkan 3 kali, misalkan pada detik ke 100, terus add detik ke 180 misalkan gitu ya. Sama lagi 1 detik ke 260. Nah, misalkan seperti itu. Oke, tinggal oke saja. Ada 3 apa namanya, jadwal kereta, sudah seperti itu saja. Tinggal kita cobakan apakah jalan dia keretanya. Ke detik ke 100 dia baru ada kereta. Nah, sisa. Oke, ternyata keretanya berbarengan dengan apa namanya, sirkulasi di jalan, dia akan membuat apa namanya, tabrakan di jalan gitu ya. Dia akan membuat tabrakan di jalan. Oke, itu akan sangat beresiko. Oke, mungkin ini saya salah membuatnya ya, jangan dekat perempatan, harusnya di sebelah sininya. Ini hanya pembelajaran saja. Jadi seperti ini bentuk bentuk apa namanya, step-step untuk membuatnya. Oke, kita stop saja dulu. Oke, sudah itu kita harus buatkan di sini
pelintasan sebidangnya. Oke, gimana cara untuk membuat palang pintu perlintasan kereta, gitu ya. Nah, saya enaknya di apa namanya, di PSIM yang 2021 kita sudah disediakan tuh cara cepat untuk membuat palang pintu kereta, yaitu di sini. Create railway crossing. Ya, tinggal klik di sini saja. Oke, di sini udah ada caranya. Oke, caranya yang pertama, klik pada railway-nya. Nah, terus dia sampai di mana? Misalkan sampai di sini. Oke, klik di sini. Nah, sudah. Nah, jadi di sini akan ada stop sign-nya, di sini juga stop sign-nya. Di sini ada call detector position before stop. Nah, seperti ini. Nah, dan kita di sini, nah ini kurang panjang ya, ini kurang panjang. Ini artinya ada 200 meter. Nah, sebelum pemberhentian ini ada detektor di sini. Nah, jadi ketika kena detektornya, ini akan menyala lampunya. Nah, ketika lampunya menyala, ting 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 ting, ini akan apa namanya, stop sign-nya jadi merah. Mobil-mobilnya pada berhenti. Begitu dia lewat, oke, baru dia hijau lagi, gitu ya. Ini sayangnya saya buat ininya apa, detektornya nggak ini, detektornya nggak apa namanya, nggak kelihatan. Oke, di sini lagi ada persimpangan. Oke, ini di sini, ya di sini, stop sampai di sini. Oke, ini ada 200 ininya. Kita lihat detektornya ada di mana. Apa terlalu ini saya buat ini. Oh, di sini detektornya. Jadi ketemu di sini detektornya, di situ sudah mulai ini. Oke. Ini lagi satu di sini kita bikin. Oke, oke, salah. Ini oke. Seperti itu. Oke. Coba kita buat simulasinya. Ya. Ke 100, keretanya mau lewat. Nah, pada berhenti motornya. Oke, pada berhenti, keretanya mau lewat. CS. Oke, di sini lagi. Nah. Oh, kok keretanya yang berhenti. Tadi salah. Kita salah bikin. Oke.
Oke. Kita lihat saja detektornya. Kita salah masangnya. Ini sini, dari sini. Ya, betul. Kemudian di sini. Nah, ini salah lagi masangnya. Dari sini. Ya. Oke. Oke, kita lihat apakah berhasil. Ya, udah pada berhenti. Keretanya jalan di detik ke-100. Cus. Oke, setelah itu di sini. Oke, berhenti. Keretanya jalan. Cus. Oke. Sini lagi satu. Ya, dia berhenti. Oke, keretanya jalan. Cus. Oke. Nah. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, ada pertanyaan? Oke, sekarang iya ya. Ayo, gimana? Ada satu, silakan. Siapa? Pak, Iya, izin Ridwan. bertanya, Pak. Oke, Untuk kecepatan keretanya itu bisa diatur atau bisa. tetap segitu, Pak? Bisa. Saya kan biar tadi cepet aja tuh. Kita lihat kecepatan kereta. Nah, ini dia. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita. Nah, ini kan pakai cars nih. Pakai berapa kecepatan kereta kan bisa kita survei ya. Nah, sama seperti ini. Berapa kecepatannya bisa kita buat ini biar cepat aja sih saya. Ya, ini biar cepat aja. Kalau pakai MC ya lebih cepat dia jadinya. Ini bisa diatur ya, kecepatan kereta bisa diatur. Relnya ini saya tadi mohon maaf sekali, saya buatnya biar saya kalau mengulang lagi durasi waktunya lumayan. Jadi ini harusnya tidak ada di persimpangan seperti ini, akan rawan sekali, akan ada antrean dan sebagainya gitu ya. Harusnya dibuat di sini mungkin, nah tengah-tengahnya. Oke, ya tidak apa-apa. Yang penting bagi saya cara untuk membuatnya dulu. Nah, oke, yang ininya juga Nah, sinyal head-nya ini bisa dimundur-mundurin ya. Sesuaikan saja dengan ininya berapa jarak batas aman mobil ada di pelintasan bidang kereta seperti itu. Nah, ini saya bilang tadi kan ada detektor ya. Detektor itu contohnya ketika saya pasang di sana 200 misalkan, jarak ini dari sini ke sini itu 200. Nah, ketika keretanya menginjak detektor ini tik gitu, di sini sudah mulai ya lampu merahnya berjalan teng 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 teng. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa setting nih, ada yang 1 kilo. Nah, ini ketentuannya silakan. Nah, saya kurang paham yang di sana, tapi cara untuk membuatnya itu seperti itu. Oke, sekarang ada lagi siapa selain Ridwan tadi? Monggo, ada yang tanya lagi. Seperti itu Ridwan.
untuk kecepatan kereta. Ada lagi? Silakan. Siap, terima kasih Pak. Oke. Monggo, siapa lagi yang tadi mau bertanya? Monggo, sebelum saya lanjutkan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nanti sembari kalau mau ditanyakan langsung ditanyakan aja. Oke, kita sekarang membuat pemberhentian. Nah, misalkan nanti pemberhentiannya di sini, orangnya datang, turun dari sini, masuk ke sini, dia naik kereta. Itu ya ceritanya. Ya, ceritanya seperti itu. Oke, kita buat di sini. Apa namanya? Ini PT stop untuk kereta. Nah, misalkan di sini. Klik kanan, add new PT stop. Nah, seperti ininya dikasih kereta. Oke. Kemudian lebarnya, nah lebarnya ini kan panjangnya. Kita sesuaikan saja, mungkin berapa, mungkin 30 meter misalkan gitu ya. Sesuaikan saja lebar pemberhentiannya. Oke, seperti itu. Oke, sudah, ini bisa digeser-geser juga mau di mana. Oke. Habis itu setelah kita ini kan coba ada boarding passenger. Oke, ada boarding passenger itu klik kanan, pilih add. Nah, di sini kita tanya nih berapa mau apa namanya keretanya naikin penumpang apa nurunin penumpang gitu ya. Nah, kalau apa namanya ini mau dinaikin misalkan ini apa namanya sesuaikan saja. Kalau menurunkan ini bisa disesuaikan lagi di sini. Nah, ini time from-nya itu dia itu dari jam berapa sampai jam berapa, detik ke berapa di simulasi kita. Itu detik syarat sampai all time jadi ya. Jadi 0 sampai 600 hanya karena 600 saja yang detik simulasi kita. Kemudian dia naik apa? Pakai apa ya? Pakai kereta. Karena ini pemberhentiannya kereta. Jadi setelah ini klik all PT lainnya di uncheck. Oke. Oke, seperti itu. Oke dulu. Oke, sudah. Setelah itu kita buat ruang tunggunya. Masih ingat? Nah, klik kanan, pakai add platform, add left. Gitu ya. Nah, ini ruang tunggunya. Nah, oke, kita buat ruang tunggu seperti ini. Sekarang kita bangun nih, bangun ruang tunggu seperti di sini. Pakai area. Oke. Klik kanan, add new area, oke, di oke kan saja dulu, ini disesuaikan, dikecilin, nah ini dipajang. Nah ini sebagai ruang tunggu kita. Oke, sudah anggap seperti itu. Kemudian kita membuat nyambungin nih. Ya mungkin oh ya ininya juga harus dibuat waiting area untuk kereta. Ya, waiting area untuk kereta. Boarding location-nya pakai uniform saja. Oke, uniform bebas dia nunggunya di mana gitu ya. Oke, sudah. Sekarang kita sambungkan ini. Nah, ini menuju ke sini gitu ya. Dari sini kita kopikan saja. Oke, jadi buat seperti itu. Oke. Kemudian sambungkan rute passenger-nya. Oke, ini pedestrian route-nya. Oke, ini. Oke. Klik kanan di sini. Add new pedestrian route-nya. Taruh ke waiting area sini.
klik. Nah, terus ininya dia sini ya. Gitu ya. Areanya sini. Oke, kita coba dulu. Oke, apakah dia mau? Oke, kemudian dia harus berhenti dulu. Ininya masih ingat untuk membuat dia mau berhenti. Oke. Ya, oke, yang ini. Nah, ini klik 2 kali di sini. Oke, rel passenger sudah. Kemudian aktifkan PT lainnya. Oke, PT lainnya. Nah, ini kan biru dia, artinya dia lurus saja. Nah, kalau dia mau berhenti, kita harus buat ini menjadi merah. Oke, yang ini kereta, yang ini klik 2 kali, aktif. Jadi PT line di PT stop 2 itu dia aktif sekarang. Klik, nah dia akan menjadi merah. Gitu ya. Oke, kalau sudah, yuk kita lihat apakah mau dia jalan di sini. Nah, juga kita harus bisa ngepasin kereta dia pas ada apa namanya? Pas ada penumpang busnya, pas ada kereta yang jalan gitu ya. Kita coba apakah mau ngepas waktu yang kita set ini. Oke, penumpangnya ada yang jalan. Ya. Oh. Oke. Oh iya, ini PR saya kemarin ya. Oke, kita areanya di delete dulu di sini. Nah, oke. Ini waiting area kita. Set. Oke. Oke, pedestrian route-nya. Oke. Oke, di sini. Ke sini. Oke. Kemudian arahkan untuk dia mau ke area yang kita tuju. Oke. Waktu minggu lalu saya ada membuat area di sini, ternyata itu salah. Itu harus di-delete dulu. Kemudian platformnya itu tidak ada area di sana. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita bikin waiting area di sana. Nah, oke, kita oke saja karena lisensi kita hanya ada 30 passenger, sedangkan kita setting di sini 200. Tunggu. Ya, jalan dia. Oke. Oke, kemudian dia nunggu di sana, nunggu kereta yang keduanya lewat. Oke, karena dia tidak menurunkan penumpang di sana, kita bikin satu di sana. Kalau dia menurunkan penumpang, baru kita buat berapa dia yang harus dia turunkan, berapa persen. Oke, set. Mau naik? Ya, naik. Oke, ya seperti itu. Oke. Ya, jalan.
Oke. Nah, ini juga jalan ke sana, nunggu kereta yang ketiga. Oke, ya keretanya udah jalan dulu. Oke, seperti itu saja. Oke, monggo. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau kita mau menurunkan penumpang, oke, di sini di PT line ya. Oke, kemudian di sininya diklik 2 kali. Yang ini mau berapa apa namanya yang diturunkan gitu ya. Kalau dia mau menurunkan 50% ya nanti keluar 50% ke sana. Gitu ya. Kalau tidak ada ya kita pakai 100%. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak ada sambil nanti kalau ada langsung aja di announcer. Kita lanjut ke merekam dan membuat video. Oke, ini disimpan dulu seperti itu. Kemudian kita buat merekam video. Nah, di vSim itu ada 2 jenis format yang digunakan untuk merekam video. Yang pertama menggunakan extension-nya ANI, yang kedua dengan extension-nya AVI. Apa bedanya ANI sama AVI? Kalau ANI itu durasi filenya kecil gitu ya, singkat dan filenya durasinya singkat dan filenya kecil. Jadi tapi penonton punya opsi untuk melihat angle mana yang dia mau ingin lihat dan hanya bisa dibuka oleh vSim viewer. Nah, itu kalau ANI. Nah, kalau AVI, nah durasinya singkat namun filenya besar. Tadi kan filenya kecil nih. Durasinya singkat, filenya kecil, tapi kalau AVI durasinya singkat, filenya besar. Namun kita bisa mendikte penonton nih mana file spot-spot yang bagus kita mau tampilkan nih di tampilan video. Jadi kita bisa ngatur. Oke, kita sekarang belajar AVI dulu. Nah, oke. Oh ya, tadi Mas Ridwan ya mau cara untuk membuat membuat gambar 3D yang kita buat di SketchUp, kita taruh di sini dengan cara bagaimana? Nah, pakai static 3D models. Nah, gini, aktifkan ini, klik kanan di sini, terus add new static 3D model. Nah, saya kemarin belum ada ya, ada beberapa hasil nih yang dari teman-teman semua. Ada yang pohon kelapa misalkan seperti ini. Nah, kita mau pasang di mana sih pohon kelapanya? Oke, kita pasang di mana? Misalkan di sini misalkan. Oke, di sini biar bagus. Kalau mau tinggal di copy saja dengan cara klik Ctrl, terus kita drag ke samping, seperti itu. Oke, blok kita kontrol, nah seperti ini. Oke, jadi pohon kelapanya seperti apa tampilannya? Ya, seperti ini jadinya. Nah, akan bagus. Oke, oh ya, ini kok hilang. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu ada. Terus misalkan kita buat halte di sini, coba. Ada nggak halte di sini? Open directory default model, cari yang building, nggak ada yang infrastruktur, quadril, nggak ada ya, pedestrian, terus nggak ada. Oke, misalkan saya ada
dagang lah pecel lele di sini. Nah, ini. Oke. Ini mantap kali nih. Ya, kakak kelas kalian yang buat pecel lele seperti ini. Oke, saya taruh di sini. Nah, siapa tahu ada yang beli pecel lelenya. Oke, kalau mau diubah nih. Oke, siapa tahu di sini bagus spotnya. Nah, misalkan seperti itu. Oke. Nah, jadi siapa tahu ada yang beli pecel lele. Oke, ini. Sorry. Oh, ya. Oke, ini kita copy di sini. Siapa tahu ada beberapa opsi pecel lele yang nanti mau jualan. Ya, oke. Nah, seperti itu cara untuk mengkonvert, bukan mengkonvert atau menaruh gambar 3D ke Visim kita dengan cara static 3D model diaktifkan, baru add new, klik kanan add new static 3D models, gitu ya. Oke, sekarang saya mau membuat tampilan video. Oke, yang pertama kita di sini harus benar-benar melihat keseluruhan dari hasil pemodelan kita. Mana spot yang bagus itu kita tampilkan. Jadi misalkan kita membuat beberapa spot yang sudah berhasil kita buat, contohnya yang pertama di sini, oke, yang kedua di persimpangan kita buat lampu merahnya jalan, yang ketiga ada parkir gitu ya. Oke, buat seperti itu. Oke, pertama kita buat tentukan lokasinya dulu. Terus habis itu yang ini create camera position, klik. Nah, terus kalau sudah di sini, berarti di sini nanti ininya. Oke, di sini nanti kameranya, klik add. Nah, pakai cam 1 misalnya gitu ya. Cam 1. Oke. Terus kita cari lagi spot yang bagus nih. Nah, spot yang bagus misalkan di sini. Nah, sini. Oke. Sorry. Oke. Add cam 1. Add. Oke. Kemudian add cam 2. Oke. Terus mana lagi? Oke, di sini. Nah, seperti itu. Ada cam 3. Cam 3. Oke. Kemudian sini. Oke. Oke, di sini cam 4. Misalkan gitu. Tambah lagi satu di sini cam 5. Ya. Cam 5. Oke, misalkan seperti itu kita udah punya 5 posisi. Nah, kemudian kita ke menu presentation. Nah, setelah itu pilih storyboard. Nah, oke. Setelah storyboard kita pada show list-nya itu kita mau buat 1 apa 2 movie gitu ya. Kalau mau buat 1 klik sekali aja add.
Kalau buat 2, ya 2 juga silakan dibuat. Oke, kemudian kita bikin 2 dulu ya. 1 apa 2? 2 aja. Oke. Pertama di apa namanya? Pada tabel kanan. Oke, di sini kita beri screen 1. Oke, di sini. Nah, kita kasih nama video 1. Oke, startingnya pada 60. Nah, jadi ya detik ke 60. Nah, biarkan diisi dulu pemodelannya sama kendaraan. Jadi agak banyak kendaraannya baru dimulai starting time-nya. Selama berapa? Oke, selama 30 detik mungkin. Oke, kita pakai cam 1. Oke. Kita pakai cam 1. Kemudian oke. Kemudian storyboard kedua, klik. Terus karena kita mau agak smooth jalannya, kalau tadi dimulai pada detik ke 60 selama 30 detik, berarti kan starting time-nya menjadi 90. Tapi kalau kita pakai 90 kayak tek gitu ya, kayak kaku dia. Nah, biar ada smooth-nya, ada transisinya, kita kasih spare 10 detik. Nah, jadi mungkin 100 di sini. Oke, 100 selama 30 detik. Nah, pakai cam 2. Oke. Cam. Oh, nggak mau dia ya. Oke. Ini sebentar, ada kesalahan. Storyboard-nya kita lihat ada berapa kameranya. Oke. Add detik ke 30, 60 selama ke 30 ini pakai 1. Oke. Setelah itu kita pakai ini 100. 100 ini 30. Dia hanya 1 ya. Oke. Berarti ada yang salah tadi. Bentar. Oke, maaf saya ulangi di sini. Oke, saya ulangi. Yang di sini dulu, ini cam 1. Oke, kemudian naik ke sini. Ini cam 2. Cam 2, oke. Setelah itu dia ke sini. Ini cam 3. Oke. Habis itu dia ke sini. Melihat ada pergerakan di sini. Cam 4. Oke, setelah itu dia ke sini. Cam 5. Coba siapa tahu bisa berhasil. Oke, yuk. Kemudian kita ke presentation, storyboard. Terus kita add di sini 1, kemudian kita sebelah kanannya add juga. Nah, kita buat transisi untuk kameranya sekarang.
dimulai pada detik ke-60 selama 30 detik. Kita pakai kamera 1 dulu dengan move-nya adalah smooth. Oke. Kemudian add di sini. Ini 100, starting time-nya ini 30 detik. Kita pakai, nggak mau ya, sebentar ada yang salah ya. Oke. Cannot be modified. The graphic mode, the new camera position is different from the use current. Beda dia. Oke. Harusnya mau, sebentar. Oke. Nah, ini 60, ini 30, cam-nya yang ini. Oke. Terus add-nya ini 100, ini 30, baru pakai cam 2. Oke. Nah, di satu add, ini 140, ini 30, pakai cam 3. Oke. Sorry, ternyata tadi saya ada membuat sebuah tampilan kamera, tapi posisinya bukan di 3D, tapi pasti 2D. Nah, jadi itu kedetek di awal, sehingga pasti berbeda grafikalnya. Nah, ternyata di bawahnya masih ada cam 1 lagi. Nah, itu yang kita pakai biar sama-sama posisinya adalah 3 dimensi seperti ini. Oke, kalau sudah, ini adalah storyboard-nya, ini adalah transisinya sebelah kanan. Oke, nah, jadi hanya ada 3 kita bikin, lalu ada 4. Oke, 4-nya di mana tadi ya? 1, 2, 3. Oh, di sini 4. Oke, ini 4. Cam 4 sama cam 5. Oke, cam 5. Oke, sampai cam 5 saja. Add. Ini 180 selama 3 detik 30, ini pakai cam 4. So, lagi 1 kita bikin cam 5, ini 220, tambahin 10 detik, durasinya 30. Oke. Oke, sudah selesai. Kita ke presentation, tapi recordnya Avi, dan ini Aninya di uncheck. Oke, jadi ingat, kita karena butuh Avi saja, Avi-nya yang dicek, Aninya yang di uncheck. Oke, kalau udah, terus kita ke simulation, play.
Oke. Oke. Oke saja. Biarkan ini bekerja. Nah, ini sudah jalan. Ini yang pertama. Tampilan pertama memang agak, kalau ngerender, posisi ngerender seperti ini memerlukan resource yang gede sehingga tampilannya kayak patah-patah seperti ini. Nah, tidak mulus karena dia sambil merekam, sambil apa namanya, mensimulasikan gitu ya. Yuk kita tunggu. Oke, sambil nunggu proses renderingnya, ada yang mau ditanyakan silakan. Nunggu. Ada? Ridwan ada yang mau ditanyakan, Wan? Izin Pak, Ya, Ridwan ya. mau nanya terkait ini Pak, apa yang flyover itu Pak atau underpass itu Itu pakai base ya, pakai apa pakai base? namanya, level, pakai level. Ya, levelnya kan kita punya ini apa namanya, base ya, dia datar. Tapi nanti kita harus definisikan dulu levelnya, apakah levelnya underpass, berarti Z-nya minus dia, koordinat Z-nya minus. Dan kalau dia apa namanya flyover, berarti dia naik dia, gitu. Dia naik dia. Jadi setnya plus. Oke. Nanti saya inikan dulu, habiskan dulu. Kalau memang ada waktu, monggo kita bahas pelan-pelan, itu lumayan. Tapi kalau memang tidak ada waktu, kita selesaikan dulu. Takutnya itu lumayan ada resource waktunya yang diperlukan untuk membuat itu. Materinya dulu diselesaikan. Kalau nanti ada kesempatan, ayo kita bahas sama-sama ya. Nah, ini Oke, sedang. terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ridwan. Oke, harus kita tunggu masalahnya nih ya. Harus kita tunggu. Ini dari ini preview 1 dari cam 2 menuju ke cam 3. Oke. Jadi kalau ini proses buat kita presentasi nanti, kalau besok kita ada kesempatan untuk membuat hasil pemodelan, kita pilihin nih spot-spot yang memang nanti buat penilai untuk bisa meloloskan apa yang kita inginkan gitu. Jadi pilihin spot-spot yang bagus sehingga tampilannya tadi sesuai dengan apa yang kita mau rencanakan. Yang kedua, jadi kita nggak usah bawa visimnya, tinggal video kameranya saja yang nanti kita bisa presentasikan. Itu ya. Oke, pas banget sama mobil turun. Nanti semoga pas juga dengan ini kita apa namanya, mereka masuk ke dalam kereta, semoga saja. Nah, ini susahnya jadi sutradara, harus ngepas-ngepasi waktunya kapan. Jadi kalau memang kurang ya buat lagi yang seperti ingat-ingat waktunya kapan dia bisa masuk spot-spot itu gitu ya. Ini agak lumayan bikin apa namanya, bikin waktu untuk create-nya, karena memang butuh ketelitian sama ketepatan di waktunya. Ya, ini yang pertama kita apa namanya, kayaknya nggak nutut ini yang kereta pertama, nggak nutut untuk naik. Kereta kedua yang dia nutut naik. Oke, keburu naik nih, keburu lewat keretanya baru nyampe orangnya ke sana gitu. Nah, inilah ininya ya, nanti silahkan dicoba-coba, tapi stepnya yang kayak tadi.
stepnya kayak tadi. Oke, stepnya kayak tadi. Ya, Izin, Pak. semoga. Ya, monggo silakan Angga. Terkait tadi, Pak, yang Ah. misalkan kita menyesuaikan waktu ketika harus pas ketika dia naik ini, Pak. Nah, ketika kita mulai melakukan simulasi itu, apa setiap kali kita memulai simulasi waktunya itu tetap sama dan pergerakannya itu dari awalnya itu tetap sama, Pak? Setiap simulasi itu, Pak, izin, Pak. Enggak, gini, saya kan tadi step-nya dulu tak jelasin ya, cara untuk membuat step-nya. Yang kedua, teman-teman catetin tuh, kan ada kelihatan waktu detik ke detik berapa tuh. Nah, di spot ini tuh muncul momen bagus detik ke berapa. Nah, ketika kita membuat storyboard tadi, kan kita menentukan detik ke berapa tuh. Misalkan saya detik ke 60 selama ke 30 detik. Itu kan yang awal. Itu boleh durasinya 30 detik di sana, boleh 20 detik, mau 10 detik di sana, silahkan. Nah, terus kita misalkan ketemu momen di sini sekitar detik ke 180 gitu. Gimana caranya bikin dia kameranya sampai di sini detik ke 180 gitu. Nah, jadi di sana mau durasinya mulai berapa, terus selama berapa detik, itu kita yang ngatur. Nggak harus konsisten seperti tadi, itu tidak. Hanya saya meng-create seperti itu biar sebagai pembelajaran, caranya itu bikinnya seperti ini, gitu. Ya, tapi posisinya kita yang menentukan. Dicatat-catat dulu di momen ke detik berapa nih ada yang bagus momennya dicatat. Nanti arahkan kamera pada detik itu ada di posisi itu. Gitu deh. Tidak mesti harus di sana. Oke, nanti habis selesai. Iya. Gimana enggak? Ya, Pak, izin, Pak. Maksudnya itu misalkan kan di detik ke-30 yang di simulasi pertama itu kan penumpangnya sedang naik kereta, Pak. Nah, apa di simulasi selanjutnya itu di detik ke-30 itu udah pasti naik kereta lagi, Pak, izin, Pak? Pasti, Dek. Siapa izin, Pak? Terima kasih. Pasti. Kurang lebih di sana ininya. Oke, sekarang dia mau menyimpan dulu. Oke, menyimpan dulu. Oke, seperti itu. Oke, lumayan nunggunya. Memang seperti ini. Itu pun kalau dulu saya pakai komputer agak nge-lag dikit tuh susah deh. Agak susah sekali deh. Menunggu kayak gini, aduh, kapan selesainya gitu. Oke, kita tunggu dulu. Ininya belum kecetak, astaga. Semoga ada di sini. Oh, ini. Sudah. Oke. Coba kita buka filenya. Ya, yang AVI ini. 4 GB deh, segitu aja udah 4 GB. Wow. Nah, ini bisa dibuka di Windows Media Player. Nah, ya, not responding. Ya, seperti itulah ya. Artinya balik lagi ke resource kita masing-masing. Semoga mampulah ininya. Karena memang boros banget sama resource untuk Vsim. Tapi hasilnya juga sangat memuaskan. Oke.
Kita ini kan dulu, selesaikan dulu. Pakai quiet mode aja. Menuju ke detik ke 600. Nah, kalau idealnya nanti kalau sudah penelitian, pakailah yang menggunakan dongle yang dari STD ada. Itu minimum 1 jam. Disimulasikan minimum 3 kali sim run-nya. Nanti minggu depan kita bahas gimana cara mengevaluasi dari hasil pemodelan yang kita sudah buat, ya. Nah, sudah, ya kita buat ini. Apakah hasilnya bagus? Masih tidak bisa. Open with Windows Media Player. Oke. Padahal kecil sekali, singkat sekali, tapi cuman berapa detik nih? Ya 48 detik. Tapi 4 giga jadi jatuhnya. Nah, ke sini. Pas turun, nah ini pas banget turunnya, enak. Namun nggak ketemu pada saat ini. Nggak ketemu pada saat ya pasti dia turun nggak ketemu. Ya seperti itu. Oke, artinya kurang lebih seperti itu, mohon dimaafkan. Lumayan ini 4 giga satu filenya. Ya, yang penting step-nya sudah bisa kita lakukan dengan baik. Nanti perkembangan atau penerapannya sesuaikan dengan apa yang kalian buat. Sesuaikan saja step-stepnya dengan yang sudah saya paparkan tadi. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak. Silakan Dimas. Untuk permodalan yang kita buat di tempat parkir ini kan seperti jalan di luar kota atau di jalan tol ya Pak ya. Sedangkan pada jalan perkotaan tempat parkirnya kan menggunakan bahu jalan atau on street Pak, itu bisa modelkan Pak. Oh bisa. Ini kan tadi ininya saya kan potong 3 bagian. Kemudian setelah kita potong 3 bagian, saya buatkan konektor. Saya potong 3 bagian, sorry. Setelah itu saya kiri, kemudian buatkan konektor. Nah, kalau ini posisinya adalah di bahu jalan, ya jangan dipotong, langsung aja buat SRP-nya di bahu jalan. Nah, jadi di mana orang-orang sering parkir, di sana dibuat SRP seperti ini, satuan ruang parkirnya. Dibuat, nanti arahkan. Intinya yang pertama buat SRP dulu, tentukan panjang SRP-nya, kemudian berapa SRP yang kita mau buat. Nah, yang ketiga baru routingkan ini. Oke, mana ya? Ya, physical route ini, tapi cari yang parking lot. Nah, arahkan ke SRP-nya. Gitu ya, Mas. Jadi, masih ingat tadi yang pertama kita buat SRP dulu dengan cara membuat parking lot. Setelah itu parking lot-nya kita dapat, misalkan kalau ini di sini, ya tinggal geser aja di sini. Ini jadi di sini kan, ini bisa digeser. Nah gitu. Nah jadi ini pasti di bahu jalan ya jatuh. Di bahu jalan. Nah sayangnya kan bahu jalan yang kita buat itu sebenarnya ada sebelah kiri seperti ini sedikit tapi. Nah ini kan di badan jalan. Maksudmu di bahu jalan apa di badan jalan? Siap, di badan jalan, Pak. Nah, di badan jalan tinggal digeser aja ke badan jalannya. Otomatis di sini pasti akan ada antrian. Nah, dia akan nyari kita coba ya, ada di sini ya. Oke. Ini akan jatuhnya seperti ini.
Aduh, sorry. Nah, kan. Sorry, kok stop share. Nah, saya lupa. Harus di-uncheck ininya. Uncheck, apa namanya, record AV-nya, kalau enggak dia ini. Stop. Nah, ini kalau habis di ini record AV harus di-uncheck ya. Harus wajib uncheck. Jadi kalau dia simulasi, dia nggak ngerender jadinya. Kalau masih ini posisinya begini, dia pasti ngerender lagi. Ya, jadi kalau sudah selesai, di-uncheck aja ini. Oke, yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Ini nanti yang parkir di sininya. Quit mode. Oh ya, routingnya. Oke, physical route yang parking lot. Di sini. Delete di sini. Delete di sini. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Yuk, biar cepat. Keputus jadi parking route. Oke, ini yang car park. Car. Ini 50. Oke, lagi satu kita bikin. Klik kanan, parking route, taruh di sini. Pilih yang untuk sepeda motor. Oke, ini yang MC Park, ini 60. Oke, kita coba sekarang, apakah mau?
Oke, mau. Ya, menit 100. Semoga ada yang parkir di sini. Ya, seperti itu ya, Pak Dimas. Dia parkir pinggir jalan. Siapa? Ya, entah dia mungkin beli apa, mungkin ada pasar tumpah di pinggirnya, bisa modelnya bisa dibuat seperti itu. Jadi tidak Pak, usah. Kalau untuk parkirnya tidak 90 derajat, tapi 45 derajat seperti yang di kiri itu bisa diterapkan juga ya Pak ya? Bisa. Nah, biar kan saya tadi bilang bahwa kadang-kadang ada cara lebih cepat dan lebih mudah, pakai template saja, nanti tempel saja ke sana. Gitu ya. Tinggal dipotong ininya, tinggal dipotong apa namanya, link-nya, sambungkan dengan link yang di sana. Tinggal diputar, sambungkan link-nya. Nanti kita nggak usah lagi buat parking lot-nya, kita nggak bikin routing load-nya, nggak bikin apa namanya, konflik areanya dan sebagainya. Kita nggak usah, itu meminimais banget waktu yang kita perlukan untuk mendeskripsikan semua itu. Parameternya banyak banget. Jadi kalau ada nanti kita punya model di tempat lain, terus kita punya nih, bisa copy caranya ngopi dengan cara seperti itu tadi. Gitu, Dimas. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Monggo, ada yang lain? Oke, aman ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan, sudah waktunya lumayan. Saya ambil waktu teman-teman. Ini saya stop saja. Ya, seperti itu. Saya stop share.